Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan mata kuliah matematika diskrit. Nah, jika pada pertemuan pertama kita sudah membahas lebih dalam mengenai apa itu himpunan dan contoh-contoh himpunan, sekarang pertemuan kedua kita akan membahas mengenai operasi terhadap himpunan. Ya, masih berbicara dengan himpunan ya. Nah, tujuan dari pembelajaran yang kedua ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui operasi-operasi yang ada pada himpunan, dan juga yang kedua mahasiswa mampu memberikan contoh dari masing-masing operasi himpunan tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke operasi himpunan yang pertama ya. Ada yang namanya irisan atau intersection. Nah, untuk notasinya adalah seperti ini. Irisan dari himpunan A dan himpunan B, di mana beranggotakan X. X-nya merupakan elemen dari himpunan A, dan ada kata dan, X-nya juga merupakan elemen dari himpunan B. Jadi nilai anggotanya itu ada di kedua himpunan. Di himpunan A ada, dan juga di himpunan B juga harus ada ya. Contoh, jika diketahui himpunan A beranggotakan 2, 4, 6, 8, dan 10, kemudian himpunan B beranggotakan 4, 10, 14, dan 18, maka irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah, kita cari di antara dua himpunan ini yang memiliki anggota yang sama. Karena syaratnya adalah di kedua himpunan itu harus ada gitu nilainya. 2 ada tidak di himpunan B? Tidak ada. 4 ada di himpunan B ya. 6 ada tidak di himpunan B? Tidak ada. 8 tidak ada. 10 ada. Nah, jadi irisan dari himpunan A dan himpunan B yaitu anggotanya adalah 4 dan 10 ya. Jika kita gambarkan dengan diagram Venn-nya, maka yang nilainya elemennya beririsan itu ada di arsir sini gitu ya. Ada 4 dan 10. Maka himpunan A yang tidak beririsan dengan B, angka selain 4 dan 10 tadi 2, 6, dan 8. Kemudian himpunan B yang tidak beririsan dengan A yaitu 14 dan 18 ya. Paham ya untuk irisan. Jadi untuk irisan ini dia anggotanya harus ada di kedua himpunan tersebut. Contoh yang kedua. Nah, di sini ada dua himpunan. Himpunan A beranggotakan 3, 5, dan 9. Himpunan B beranggotakan -2 dan 6. Maka irisan dari himpunan A dan himpunan B, ada tidak jumlah nilai anggota yang sama di kedua himpunan? 3 ada tidak di B? Nggak ada. 5 ada tidak di B? Nggak ada. 9 juga tidak ada. Nah, jadi irisan himpunan A dan himpunan B itu adalah nggak ada gitu ya, atau himpunan kosong karena tidak ada yang beririsan di antara himpunan A dan himpunan B. Atau bisa dikatakan himpunan A dan himpunan B notasi ini ya saling lepas ya, tidak ada anggota yang dimiliki oleh kedua himpunan itu. Paham ya untuk irisan? Kemudian ada operasi yang kedua yaitu gabungan atau union. Nah, untuk notasinya ini kebalikan dari irisan. Kalau irisan itu seperti ini, kalau gabungan itu kebalikannya seperti ini. Kalau lupa ingat saja kalau irisan, ini seperti huruf N kecil ya. Irisan, gabungan, gabu. Nah, ini U. Ini irisan. Ini gabungan. Nah, ingat gabu. Berarti kayak U, irisan. N ya, kalau lupa takutnya nanti. Nah,
Gabungan himpunan A dan himpunan B yang beranggotakan X, di mana X merupakan elemen dari himpunan A, atau kalau tadi dan, kalau sekarang atau X juga merupakan elemen dari himpunan B gitu. Jadi untuk nilai gabungan ini kita tuliskan seluruh anggota yang ada di himpunan A dan juga yang ada di himpunan B. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama, jika diketahui himpunan A beranggotakan 2, 5, dan 8. 2, 5, dan 8. Himpunan B beranggotakan 7, 5, dan 22. Maka, kalau nilai irisannya A irisan dengan B, anggotanya apa saja? Cari anggota yang sama. 2 ada tidak di B? Tidak ada. 5, 5 ada. 8 tidak ada. Berarti anggota irisan dari himpunan A dan B adalah 5 ya. Kalau diagram Venn-nya berarti 5 di sini. Kemudian himpunan A yang tidak beririsan nilainya 2 dan 8. Kemudian himpunan B yang tidak beririsan dengan A, anggotanya ada 7 dan 22. Nah, untuk A gabungan B itu kita tuliskan seluruh anggota yang di himpunan A dan yang ada di himpunan B. Nah, kita tuliskan semuanya nih. 2, 5, 7, 8, dan 22. Nah, seperti ini ya. Nah, 5 ini jika ada yang beririsan kita hanya cukup menuliskan satu saja gitu ya. Paham ya? Nah, bagaimana kalau ada suatu gabungan dengan himpunan kosong misalnya? Misalnya A gabungan dengan himpunan kosong, hasilnya adalah ya himpunan itu sendiri. Jadi kalau ada misalnya himpunan B gabungan dengan himpunan kosong adalah hasilnya himpunan B. Bagaimana kalau himpunan kosong gabungan dengan himpunan kosong? Ya, betul, himpunan kosong juga ya. Nah, kemudian ada operasi yang ketiga, yaitu komplement. Notasinya seperti ini, A inverse, atau ada juga yang seperti ini, atau bisa juga dinotasikan seperti ini. Himpunan A komplement beranggotakan X. X merupakan elemen universal atau X bukan merupakan elemen himpunan A. Nah, seperti yang kita ketahui, A inverse ini itu kebalikan. Nah, jadi kalau A inverse berarti anggotanya bukan merupakan himpunan itu gitu. Contoh, ada himpunan universal atau himpunan semesta beranggotakan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Nah, jika himpunan A itu nilainya 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9, nah, berarti selain itu nilainya berapa? Ini kan 1 sampai 9. Nah, 1 sudah ada, berarti 2, 3 sudah ada, 4, 5, 6, 7 sudah ada, 8, 9 sudah ada. Nah, berarti anggota yang merupakan elemen dari himpunan U tetapi tidak termasuk himpunan A gitu. Itu yang dinamakan A komplement. Apa saja anggotanya? Berarti selain yang ini nih, selain 1, 3, 7 dan 9, yaitu 2, 4, 5, 6 dan 8. Nah, paham ya untuk komplement ya. Jadi kalau misalnya ada ditanya B komplemennya berapa gitu, berarti anggotanya bukan merupakan elemen dari himpunan B gitu, tapi dia termasuk juga di anggota himpunan universalnya gitu. Kalau C komplement gitu, berarti X nya itu bukan merupakan elemen dari himpunan C. Paham ya? Nah, kemudian ada juga yang namanya selisih, nah atau pengurangan, difference gitu ya. Notasinya seperti biasa, pengurangan biasa, himpunan A dikurangi himpunan B. Nah, perlu diperhatikan posisi pertama dan kedua itu sangat mempengaruhi. Contoh seperti ini.
Himpunan A dikurangi himpunan B itu artinya nilai X-nya merupakan elemen dari A dan X-nya bukan merupakan elemen dari himpunan B gitu. Nah, ini berarti elemen dari himpunan yang pertama tapi bukan merupakan elemen dari himpunan yang pengurangnya gitu ya. Atau bisa juga untuk cara mencarinya adalah A irisan dengan nilai himpunan B komplement ya, B inverse. Contoh, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Himpunan B 2, 4, 6, 8 dan 10. Maka A dikurangi B hasilnya berapa anggotanya gitu. Nah, kalau dilihat pada diagram Venn, untuk nilai A yang beririsan dengan B itu, A irisan lambangnya seperti apa? Seperti huruf N kecil ya, irisan. B ya. Apa saja yang ada di himpunan A dan yang ada di himpunan B gitu ya. 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berarti ini anggotanya masuk di tengah ya, irisan 2, 4, 6, 8 dan 10. Berarti himpunan A yang tidak beririsan selain angka ini 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Berarti himpunan B ini beririsan semua, semuanya beririsan dengan A gitu ya. Nah, yang ditanya adalah A irisan dengan B, berarti dia merupakan elemen dari A gitu ya, tetapi bukan merupakan elemen dari B gitu, atau bukan juga irisan gitu. Nah, kalau dilihat diagram Venn ini, nah wilayah yang diarsir ini merupakan selisih dari A dikurangi B. Maka anggota himpunan dari selisih himpunan A dan B adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, sekarang bagaimana kalau selisih dari himpunan B dikurang himpunan A? Berarti yang diarsir adalah wilayah sini gitu. Karena dia merupakan himpunan B tapi tidak merupakan elemen dari himpunan A gitu. Berarti bukan yang ini. Nah, berarti B dikurang A adalah ada tidak anggota yang diarsir di sini? Tidak ada, berarti merupakan himpunan kosong. Nah, ada contoh misalnya. Himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5 dikurang himpunan beranggotakan 1, 2, dan 3. Kita lihat yang samanya dulu. 1 ada tidak di yang di sini? Ada, berarti bukan. 3 ada di pengurang, himpunan pengurang ya. 5 tidak ada, berarti hasilnya adalah 5 gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3 dikurangi himpunan beranggotakan 1, 3, 5. Nah, 1 di sini ada. 2 tidak ada. 3 ada. Nah, maka hasilnya adalah 2. Nah, jadi berbeda ya. A dikurangi B itu hasilnya tidak sama dengan B dikurangi A. Itu ya. Nah, kemudian ada operasi yang namanya beda setangkup atau symmetry difference. Notasinya seperti tambahan begini, ada lingkarannya ya. Cara mencarinya seperti ini rumusnya. A gabungan himpunan A dan himpunan B dikurangi irisan dari himpunan A dan himpunan B, atau kita kurangin dulu A dikurangin B, kemudian B dikurangin A, kemudian kita gabungkan. Nah, kita lihat contoh soalnya.
Jika A 2, 4, dan 6 dan B 2, 3, dan 5, nah irisannya berapa A irisan B? 2 ya. 2. Kita lihat di diagram pennya, berarti di sini angka 2. Nah, berarti anggota A yang tidak beririsan dengan B adalah 4 dan 6. Kemudian anggota B yang tidak beririsan adalah 3 dan 5 dari sini ya. Nah, maka A beda setangkup B, hasilnya anggotanya apa gitu. Nah, kalau dilihat di diagram pen, ini yang diarsir merupakan hasilnya. Dapatnya dari mana? Nah, kita caranya adalah mengurangi dulu. A dikurangi B. Nah, A dikurangi B itu hasilnya apa? Berarti A dikurangi B yang wilayah sini dong. Nah, ini A dikurangi B. Nah, di wilayah sini. Dia merupakan anggota elemen dari A tetapi tidak merupakan elemen dari B gitu di sini. Nah, kalau yang ini berarti dia merupakan selisih dari himpunan B dikurang A gitu. A dikurangi B anggotanya adalah 4 dan 6. Kemudian B dikurangi A anggotanya adalah 3 dan 5. Nah, kemudian kita gabungkan ini. Semuanya kita gabungkan. Jadi hasilnya 3, 4, 5, dan 6 ya. Paham kan untuk beda setangkup ya. Jadi kita bisa carinya dengan yang ini ataupun cara yang ini. Kemudian ada operasi perkalian kartesian atau cross. Nah, tahu kan diagram kartesian? Ada sumbu X, ada sumbu Y. Berarti dia ada dua titik X dan titik Y gitu. Nah, bisa juga ini disebut juga himpunan yang beranggotakan saling berurutan ya. Nah, notasinya seperti perkalian biasa, cross. A cross B itu beranggotakan, nah ada dua titik gitu, titik A dan titik B, di mana A merupakan elemen dari himpunan A dan B merupakan himpunan elemen dari B gitu. Kita lihat contoh soalnya ya. Misalkan himpunan C beranggotakan 1, 2, dan 3 dan D beranggotakan A dan B, maka C cross D, nah, kita kalikan satu-satu. Anggota himpunan C dikalikan anggota himpunan D. 1 dikali A, 1, A. Nah, kemudian 1 dan B. Kemudian 2 dan A. 2 dan B. Kemudian 3 dan A. 3 dan B. Nah, yang di sini merupakan atau X ya, merupakan elemen dari C dan Y-nya merupakan elemen dari himpunan D gitu. Nah, kalau sama bagaimana gitu? Kalau A dan B-nya sama, himpunan A anggotanya sama dengan himpunan B. Nah, atau misalnya dia semua bilangan real, maka A cross B adalah semua titik di bidang datar atau 2 dimensi. Nah, kalau 3 bagaimana? A kali A kali A gitu. Ini semua himpunan itu berada di 3 dimensi, semua titik ya, X, Y, Z gitu, sama ya anggotanya. Nah, sebagai catatan, jika A dan B merupakan himpunan berhingga gitu ya, maka A cross B adalah apa ini lambangnya? Kardinal. Jumlahnya itu kardinal A cross B itu adalah kardinal A dikali kardinal B. Nah, seperti contoh yang tadi, himpunan C kardinalnya berapa? 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian kardinal D 1, 2. Maka kardinal dari C cross D
sama dengan 3 kali 2 6. Benar tidak? 1 2 3 4 5 dan 6. Benar ya. Nah, kemudian titik A, B itu tidak sama dengan titik B, A gitu. Karena ini merupakan elemen dari sini, yang ini merupakan pengalian kedua elemennya gitu ya. Nah, untuk cross juga A cross B juga hasilnya tidak sama dengan B cross A gitu. Dengan syarat A atau B bukan merupakan himpunan kosong gitu. Sebagai contoh, C beranggotakan 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan D beranggotakan A, B gitu. Maka D cross C adalah, berarti ini kali ini dulu, A, 1, A, 2, A, 3. Nah, yang B nya juga sama, B, 1, B, 2, dan B, 3 ya. Sekarang kalau C cross D, nah tadi ya 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, dan seterusnya. Kita lihat hasilnya, apakah ada yang sama anggotanya? Tidak ada ya. Jadi D cross C itu hasilnya tidak sama dengan C cross D, berbeda. Contohnya dalam diagram kartesian. Nah, di sini misalnya sumbu X, sumbu Y 1, 2, 1, 2. Nah, titik 1,2 dan 2,1 itu berbeda. Nah, titik 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2 di sini. Sedangkan titik 2,1 adalah X-nya 2, Y-nya 1 di sini. Nah, jadi ini tidak sama dengan gitu ya. Paham ya? Nah, jika A merupakan himpunan kosong atau B merupakan himpunan kosong, maka A cross B itu sama. Nah, kalau tadi tidak sama, nah ini sama. Sama saja dengan B cross A, yaitu hasilnya adalah himpunan kosong. Jadi setiap himpunan yang di-crosskan dengan himpunan kosong hasilnya adalah himpunan kosong. Kenapa? Coba kita contoh ya. Himpunan A misalnya beranggotakan 1,2. Himpunan B itu himpunan kosong. Nah, 1 dikalikan himpunan kosong, bingung dia nggak ada anggotanya. Jadi dia tidak beranggota gitu ya. A cross B itu sama dengan himpunan kosong. Begitupun sebaliknya B cross A. Nah, himpunan kosong dikalikan 1, berapa nih anggotanya, dikalikan 1, bingung dia. Nah, gitu ya, himpunan kosong juga. Paham ya? Misalkan himpunan A adalah himpunan makanan. Anggotanya soto, gado-gado, nasi goreng, mie rebus. Himpunan B merupakan himpunan minuman. Beranggotakan C, yaitu Coca-Cola, teh, es dawet gitu. Berapa banyak kombinasi makanan dan minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas gitu. Jadi kardinal dari A cross B gitu ya. Kardinal dari A berapa? Kardinal dari A ada 1, 2, 3, 4. Kardinal dari B 1, 2, 3. Berarti A cross B 3 dikali 4 sama dengan 12 ya. Nah, jadi kardinal dari A cross B itu ada 12 kombinasi makanan dan minuman ya, yaitu kita kalikan gitu ya. Himpunan A S G N dan M. Kemudian himpunan B nya mengatakan C, T, dan D. Nah, S dikalikan dengan C dulu gitu. Kemudian S dengan T, S dengan D. Nah, sekarang yang G dikalikan C, G dikalikan T,
G dikalikan D. Sekarang yang N dikalikan C, N dikalikan T, kemudian N dengan D, kemudian yang M dengan C, M dengan T, dan M dan D. Ada berapa anggotanya kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar ya, ada 12 kombinasi atau 12 kardinal dari A cross B. Nah, paham ya? Jadi kesimpulan yang bisa diambil pada pertemuan ini yaitu kita mengetahui beberapa operasi yang ada pada himpunan ya. Ada 6 operasi kita sudah pelajari, yaitu A irisan himpunan B, kemudian ada juga yang gabungan. Gabungan ini berarti semua anggota dituliskan gitu. Kalau yang irisan itu anggotanya ada di kedua himpunan. Kalau yang gabungan semuanya kita tuliskan anggotanya. Kemudian ada komplement. Komplement ini anggotanya yang bukan merupakan elemen dari himpunan itu gitu. Nah, kemudian ada yang selisih himpunannya. Kemudian ada beda setangkup, kita sudah pelajari tadi, dan ada perkalian kartesian atau cross gitu ya. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.